Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ikhwan Akhwat Fiddin. Kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Di video kali ini, narasumber yang hadir adalah Mas Tono, seorang penggiat sosial media yang menggunakan sosial medianya untuk berdakwah. Apa yang akan kita bahas kali ini bersama Mas Tono? Langsung saja kita sama Mas Tono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita langsung tanya aja nih. Ada nih fenomena yang sedang kurasakan. Boleh ya? Boleh. Langsung ya. Gini Mas Tono. Kalau ditanya lah kita semua yang aku umat Islam hari ini, jika ditanya, yakin nggak sama akhirat? 99,99% jawabnya pasti yakin kan? Oh yakin. Yang berhubungan dengan akhirat pasti yakin. Surga, neraka dan lain sebagainya. Yakin. Tapi ketika ditanya, sudah siap mati? Oh belum lah. Nanti dulu lah. Nantar dulu lah. Dengan berbagai macam alasan. Ini kan aneh gitu kan. Anehnya di mana? Kalau yakin dengan akhirat, ya kan? Nah, pintu gerbang menuju ke sana kan kematian gitu. Dan kita juga udah yakin kalau bahwa kematian itu sudah ditetapkan waktunya. Tapi ketika ditanya siap, enggak gitu. Ah, ini kan aneh, enggak ada korelasinya, maksudnya enggak nyambung nih kayaknya gitu. Iya. Barangkali Mas Tono bisa kasih pencerahan lah untuk kita-kita yang masih dalam kondisi seperti itu. Silakan Mas. Iya. Baik, Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berangkat dari fenomena yang tadi, yang saya pahami dari fenomena yang ada, memang kalau ditanya setiap kita pasti beriman. Kalau ditanya beriman dengan akhirat, tapi kalau dihadapkan dengan kenyataan, dihadapkan dengan kematian, pasti semua orang belum siap dengan berbagai alasan lah, kan gitu. Nah, apa hal yang terjadi? Kalau saya melihat ini, ada sesuatu yang memang belum terpahami, ya, ada sesuatu yang belum tergambar oleh dirinya tentang akhirat itu apa dan bagaimana, kan gitu. Sehingga akhirnya banyak di antara kita yang memang tidak siap ketika ditanya untuk berhadapan dengan kematian. Padahal kematian itu sendiri merupakan gerbang untuk menuju akhirat kan gitu. Sebenarnya kita pindah alamnya ini. Kita hidup sekarang ini, kita hidup di dunia. Setelah mati pun kita hidup, tapi di alam ukhrawi kan gitu. Tetap hidup ya. Tetap hidup kita di sana. Jasad kita aja yang mati, jasad kita aja yang lebur, tapi ruh kita itu hidup. Tetap ya. Tetap hidup, ruh kita tetap hidup. Dia pindah alam saja. Nah kan gitu. Nah jadi ada yang harus kita pahami dalam hal ini tentang akhirat itu apa dan bagaimana. Nah kalau kita lihat di surat Ad-Duha ayat 4, di situ disebutkan bahwasanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada ula, daripada yang awal. Jadi kata akhirat itu disandingkan dengan kata ula, awal. Jadi lawan kata akhirat itu adalah awal. Artinya apa? Artinya kalau memang kita beriman kepada akhirat, maka harus kita awali sejak dini. Kalau lah memang kita ketahui, kita tahu bahwasanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, harusnya kita mempersiapkan diri untuk ke sana. Iya, harusnya gitu ya. Harusnya gitu kan? Ibaratnya kita menginginkan sesuatu yang kita menanam sesuatu dan kita menginginkan hasil tanaman itu berhasil kan? Panen dengan memuaskan gitu kan? Jadi untuk bisa mendapatkan panen yang memuaskan itu kan harus diawali dengan penanaman, pemilihan bibit, pencarian lahan, ya kan? Terus tanahnya harus digembur, dipupuk, dan disirami, dan itu harus intens kita ke sana gitu untuk mendapatkan hasil panen yang lebih baik kan itu, yang memuaskan. Sama halnya dengan iman dengan akhirat ini. Artinya kalau sudah ada dalam diri kita gambaran bahwasanya akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal, lantas apa yang
harus kita pertahankan Iya, betul. di sini, hidup di sini. Iya. Kalau Allah sudah menjanjikan bahwasanya akhirat itu jauh lebih baik daripada yang sekarang ini, Iya. kenapa harus kita bertahan untuk hidup di sini? Kan gitu. Karena ada yang jauh lebih baik sebenarnya. Iya. Karena secara insting naluriah saja kita sebagai manusia tentu pasti lebih tertarik yang lebih dengan sesuatu yang lebih baik kan, Ya. daripada yang tidak kan. Betul. Nanti di ayat lain juga disebutkan bahwasanya mataul hayatud dunya fil akhiratu illa qalil. Ya. Bahwasanya kesenangan kehidupan dunia itu dibandingkan akhirat itu sangat jauh, kecil kali perbandingannya. Jadi kesenangan, katakanlah kita saat ini mendapatkan kesenangan yang lebih lah gitu. Kalau dibandingkan dengan akhirat, kesenangan yang kita dapatkan hari ini itu tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Itulah gambaran tentang yaumil akhir. Itulah gambaran tentang akhirat. Nah, kalau saya analogikan, akhirat itu sama seperti halnya kampung halaman. Kampung halaman, ya. Ya, betul. Ya kan? Hakim tentu punya kampung halaman kan? Sejauh ini nggak punya sih sebenarnya. Belum nggak punya. Nggak punya pula. Ya, kebanyakan ada gitu. Yeah. Yang merantau segala macam. Ya. Bagi orang yang punya kampung halaman, tentu dia kan sudah punya kesan terhadap kampung halamannya. Dia sudah punya data. Dia sudah tahu macam mana kampung halaman yang bahkan tahu betul dia. Tahu betul dia macam mana kampung halamannya itu tadi. Nah, ketika dia rindu dengan kampung halamannya, apa yang dia lakukan? Pulang. Tapi kalau nggak ada ongkos? Wah, ya payah juga ya. Gimana? Tetap diupayakan. Yang penting bisa pulang. Nah, itulah yang harusnya kita lakukan. Jadi bunuh diri gitu maksudnya? Tidak. Tidak. Artinya kalau memang kita benar-benar beriman dengan akhirat itu, kita harus berupaya mengarahkan diri kita untuk ke sana. Itulah kosnya tadi ya. Apapun yang kita lakukan di dunia saat ini tidak bukan untuk bisa sampai ke sana. Dan itu digambarkan Allah di dalam surat Al-Isra ayat 19. Al-Isra 19. Iya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Waman aradal akhirah. Dan siapa saja yang menginginkan, menghendaki kehidupan akhirat. Wasa'alaha. Jadi dia akan berusaha untuk ke sana. Ha itu kata ganti untuk kata akhirat. Dia akan berusaha untuk mencapai ke akhirat. Untuk sa'yaha dengan sebenar-benarnya usaha. Artinya memang betul-betul dia berusaha keras dia untuk bisa mencapai, untuk bisa sampai ke akhirat. Bukan malah menghindari. Oke. Makanya sama seperti yang barusan yang Hakim ungkap, lucu, terjadi fenomena satu sisi kita beriman kepada akhirat, namun satu sisi kita tidak siap ketika kita diarahkan untuk ke sana. Itu hal yang lucu. Kalau memang kita benar beriman kepada akhirat, harusnya kita siap untuk diajak ke sana. Bukan malah enggan ke sana. Bukan malah enggan. Takut gitu. Ke sana gitu. Kan lucu ya. Jadi akhirat ini merupakan destinasi orang-orang beriman. Akhirat itu destinasi orang-orang beriman. Ibarat kita mau ke Aceh. Iya kan? Tapi langkah kita arah ke Medan. Bagaimana menurut pendapat Ikhwan? Salah arah ya. Salah arah kan. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah sampai ke tujuan karena langkahnya sudah salah. Benar. Jadi kalau memang kita betul ke akhirat, maka capaian kita, akuisisi kita, apapun yang kita kerjakan di dunia ini harusnya mengarahkan kita ke akhirat. Betul.
Bukan malah sebaliknya, kita beriman kepada akhirat, tapi yang kita lakukan, akuisisi, capaian yang ingin kita dapatkan itu capaian-capaian dunia. Iya, benar. Itu kan hal yang berlawanan. Iya, betul. Barangkali itulah yang jadi penyebab kenapa nggak siap ketika untuk mati. Karena memang apa? Yang diincar itu pencapaian dunia. Capaian dunia yang diincar. Nggak punya feeling bahwa akhirat itulah kampung halamannya. Jadi Betul. rasa pengen pulang, rasa berupaya untuk memberikan terbaik ketika nanti di akhirat, Iya. itu nggak muncul. Nggak akan muncul. Betul. Karena udah nyaman gian di dunia ini, ya gitu. Jadi ketika mau meninggalkan nggak siap rasanya. Padahal janjikan jauh lebih baik ya. Iya. Akhirat itu ya. Kan gitu. Oke, lanjut Mas. Sambil minum dulu kopinya juga boleh. Oke. Nah, itu asli kok, nggak cuman Asli. gimmick ya. Boleh. Ini alhamdulillah kita dibuatkan. Oke, bisa kita lanjut Mas. Nah, kita lanjut. Wa huwa mu'min. Nah, orang yang seperti itulah yang disebut mukmin. Dia itulah mukmin. Dia itulah orang yang beriman. Ya. Dia itulah orang yang memang betul-betul rindu. Saat kata iman itu kan semalam udah kita bahas ya. Udah. Bahwasanya iman itu sama dengan cinta. Ya, cinta itu ada rindu. Nah, di dalam kata cinta itu ada rindu di dalamnya. Jadi orang yang seperti itulah yang disebut mukmin. Memang betul-betul mukmin itu ya harusnya seperti itu dia. Rindu Apa yang halaman. Apa yang dia kehendaki maka itulah yang dia usahakan. Apa yang diimani itulah yang dia lakukan. Jadi yang dia lakukan itu sesuai dengan yang dia imani. Benar. Yang sesuai dengan yang dia cintai, sesuai yang dia kehendaki. Ya. Begitulah mukmin. Jadi dia tidak hanya sekedar ungkapan. Benar. Tapi memang dilakukan, ada wujudnya. Ada perbuatannya yang dilakukan. Iya, ada realisasinya ya. Ada realisasinya. Benar. Kalau hanya ucapan, orang munafik pun jago dalam berkata kata. Betul. Bahkan lebih jago mereka. Iya. betul. Orang munafik jauh lebih pandai untuk berkata-kata. Ya. Jadi pembuktian imannya itu ada rindu dengan akhirat. Ada nilai rindu. Betul. Dan ada usahanya untuk mencapai ke sana. Betul. Karena nggak mau salah-salah dia. Iya. Diupayakan betul. Rindunya itu dibarengi dengan usaha. Iya, benar, usaha keras. Usaha keras. Iya. Maka orang yang seperti ini yang disebut mukmin. Orang yang seperti ini yang disebut beriman kepada yaumil akhir. Oke. Dapat poinnya. Berarti memang nggak salah gimana fenomena ini maksudnya. Enggak. Karena banyak dirasakan orang ini kan, gitu kan. Ketidaknyambungan lah bahasanya ya barangkali. Ke pernyataan mereka bahwa yakin dengan yaumil akhir, dengan akhirat, tapi nggak siap mati ini kan aneh gitu. Iya, memang aneh lah itu. Iya. Basa-basi atau ya betul tadi karena memang nggak belum muncul kerinduan tadi. Karena nggak tahu kayak apa gitu. Yang digambarkan mereka kan yaumil akhir itu surga neraka. Iya. Dan aku kayaknya hari ini masuk neraka. Makanya belum siap untuk mati ya, kira-kira gitu mungkin Mas Tono ya kan, feelingnya itu barangkali ya kan. Oke. Jadi nilai rindu itu belum tumbuh ya, nilai cinta itu belum tumbuh dalam diri kita sehingga kita tidak siap untuk menghadapi kematian. Benar. Padahal kematian itu merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Iya, betul kan gitu. Mungkin dampak dari ini ya, dampak dari apa ya, bacaan atau tontonan kita masa lalu lah kan, ngerinya gambaran akhirat. Cuman gini juga, kalau memang itu yang ditakutkan, kenapa nggak mau berubah gitu? Nah itu dia. Kenapa nggak mau berupaya ngasih yang terbaik supaya nanti pulang itu memang kita ngasih yang terbaik gitu. Iya. Ini hasil usaha kerasku selama di dunia gitu, bukan capaian-capaian yang sifatnya dunia saja kan gitu. Tapi iya. Artinya kalau memang kita belum siap dan kita tahu permasalahannya apa yang membuat kita siap, harusnya kita berubah. Betul. Sehingga memunculkan nilai kerinduan itu tadi terhadap kampung halaman tadi. Benar. Sehingga menumbuhkan pada diri kita cinta dengan
akhirat tadi. Betul, betul. Cerita dan akhirat ya. Oh. Oke, oke, oke. Berarti salah satu caranya juga kan kita harus banyak-banyak ngumpulin data nih tentang akhirat. Kita harus banyak-banyak cari tahu tentang akhirat ini. Ya. Kayak apa gitu kira-kira Mas Tono ya. Salah satu langkah awalnya lah barangkali ya kan. Maka kita harus pahami apa itu akhirat, bagaimana akhirat. Nah, ketika kita sudah mendapat gambaran macam mana kehidupan akhirat itu, maka kita akan pasti akan merindukan macam mana akhirat itu untuk bisa sampai ke sana. Pasti. Cuman rasanya bisa pulang kampung. Nah, gitu. Jadi analoginya seperti kampung halaman. Ya, kampung halaman. Oke. Yeah. Kalau kampung halaman memang nggak pernah punya nih Mas Tono. Nggak punya lah karena saya orang situ, tinggal di situ sampai hari ini kan gitu. Tapi pernah punya apa feeling kerja di luar pulau kebetulan waktu itu. Jadi apa ya? Momen pulang itu jadi momen ditunggu-tunggu. Nah, kira-kira gitu kan. Terus itu kan rindu itu. Benar. Bahkan di apa ya? Sebelum pulang itu udah mikir sesuatu yang harus disiapkan dan terbayang gitu ketika nyampe di kampung halaman terus kita bawa ini gitu sesuatu ini tadi gambar bahagianya gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya kita tanya Saudara Hakim, Ikhwan Hakim, kira-kira kalau nanti kembali ke kampung halaman, apa kira-kira yang dirindukan? Apa ya barangkali? Ini kita coba menumbuhkan nilai-nilai kerinduan ini. Siap. Ya, kita coba memunculkan nilai-nilai kerinduan. Karena tanpa ada nilai kerinduan, kita nggak akan mungkin bisa berusaha semaksimal mungkin seperti ayat yang kita bacakan tadi. Betul. Tentu kan ada hal yang membuat kita rindu. Sehingga akhirnya kita mengarahkan diri kita ke sana. Tentu ada itu. Kira-kira apa yang mampu menumbuhkan kerinduan pada diri kita lah. Terutama coba yang pernah merasakan itu sebenarnya lebih ke orangnya ya, orang yang ada di kampung halaman itu gitu, ketimbang ya apa namanya tempatnya segala macam. Artinya apa, pengen ketemu orangnya loh yang di kampung itu, siapa ya, orang tua gitu. Gitu kalau kita tarik ke dunia tadi ya kan? Benar loh, tanya dunia. Kalau kita tarik ke akhirat, apa hal yang bisa menumbuhkan nilai kerinduan dalam diri kita untuk ke sana? Kalau misalnya kita tarik ke akhirat. Kalau tadi dunianya kayak gitu, berarti diambil akhirnya ya kerinduan sama Allahnya sih yang punya kampung akhirat tadi, barangkali itu ya. Oke, mantap. Artinya kalau memang itu yang membuat kita rindu, itu bagus. Iya. Nah, kalau saya ditanya, minimal, kalaupun belum level saya lah untuk bisa bertemu dengan Allah. Kalau saya ditanya, minimal saya bisa duduk bareng dengan orang-orang soleh. Kayak itu kata Opik ya. Iya. Berkumpul orang-orang soleh ya. Bisa duduk bareng dengan orang-orang soleh. Bahkan kalau bisa naik lagi level kita, aku berharap bisa duduk dengan para nabi dan rasul, bisa berdialog, bisa bercengkrama. Itu sesuatu hal yang indah buat saya. Yang mampu menumbuhkan nilai kerinduan dalam diri saya. Inilah hal yang membuat saya rindu untuk kembali ke akhirat. Hal-hal yang seperti ini yang saya sudah tergambar oleh diri saya. Gitu. Jadi wajar kalau dibilang walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya memang jauh lebih baik lah kalau kayak gitu ceritanya. Iya. Jadi itu yang tergambar oleh saya ketika nanti kembali ke kampung halaman, kembali ke kampung akhirat, yang tergambar saya bisa duduk bareng dengan orang-orang soleh, bisa duduk bareng dengan para nabi, bisa duduk bareng dengan para rasul. Itu sesuatu yang indah buat saya. Ini yang mungkin nggak banyak orang lain tahu, nggak punya data tentang itu. Jadi ketika bicara akhirat ya yakin aja ada surga neraka, tapi putus sampai di situ, nggak cari tahu bahwa nanti di surga seperti ini loh. Nah, barangkali kalau mungkin tahu lah seperti yang dibilang Mas Tono tadi, ya orang mungkin udah berpacu sampai hari ini. Alah, di sini di dunia ini mau apa-apa harus kerja keras dulu. Belum lagi nanti di tempat kerjanya begini begitu kan gitu-gitu. Tapi di akhirnya udah nggak cerita itu lagi. Iya.
Oh, itu jauh lebih baik tadi kondisinya daripada di sini ya. Tapi karena memang kita masih di sini, jadi seringkali terjebak oleh hal yang ada di sini gitu. Iya. Ternyamankan, Pak. Barangkali mungkin bisa gitu ya. Iya. Ternyamankan, bobokkan dengan apa-apa yang ada di sini. Barangkali gitu, hingga kesananya yakin cuman untuk bergerak ngasih yang terbaik sebelum ke sana, sebelum pulang kampung nggak mempersiapkan hal yang baik. Iya. Itu yang kurang Makanya pas. inilah gunanya kita belajar mengaji, kita belajar risalah untuk mempersiapkan diri kita untuk sampai di sana. Kan gitu kan. Artinya ada bekal kita, ada bahan bincang kita nanti saat kita berjumpa dengan orang-orang soleh, Betul. kita berjumpa dengan para nabi, Siap, kita siap. berjumpa dengan para rasul, ada bahan yang kita bicarakan. Benar. Bayangkan kalau seandainya kita tidak punya bekal, tidak ada data sedikit pun, terus kita jumpa, ditanyai oleh mereka, orang-orang soleh, kita bengong aja, kayak orang bodoh. Kan? Iya. Wow. Kan itu hal yang sangat memalukan. Betul. Itu kan aib buat diri kita. Dan sebelum itu terjadi, persiapkan dulu. Makanya kita persiapkan dulu. Inilah yang harus kita lakukan. Belajar mengaji, belajar risalah agar kita paham, dan nanti sampai di sana pun kita bisa duduk bareng dan kita bisa berdialog dengan mereka. Iya, betul. Itulah gambaran kerinduan tadi yang membuat munculnya kerinduan tadi terhadap akhirat. Begitulah implementasi kita iman kepada akhirat itu tadi. Iman kepada akhirat. Oke. Fenomenanya terbayar tuntas nih dengan penjelasan Mas Tono. Semoga yang mengalami fenomena yang sama seperti yang merasakan terobati dengan jawaban-jawaban Mas Tono ini, kan gitu kan. Artinya tersadarkan dengan itulah bahwa bukan ininya yang salah, tapi ininya loh perbaiki, kurangnya di sini. Gitu. Kalau semoga bermanfaat lah Mas Tono ya. Ada lagi yang ingin Mas sampaikan Mas Tono? Saya rasa cukup ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Mas Tono udah hadir di narasumber tetap di Muktalifun Alwan dan kembali membawakan satu ayat yang membuka wawasan kita, juga menambah pasti ya pemahaman kita tentang Islam, dan khusus malam ini tentang alam akhirat, iman kepada akhirat gitu. Semoga bermanfaat video kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah ketemu lagi di video berikutnya. Bin Nasrim minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.